Selamat pagi. Kita akan beribadah kembali di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Untuk ibadah hari ini, Kakak Ciko akan menjadi liturgos. Adik-adik boleh persiapkan diri adik-adik dengan baik, duduk dengan benar dan juga dengarkan dengan baik ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita bersatu dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, Kakak Ciko undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars KPA. Masih tetap berdiri adik-adik, kita sekarang akan membuka Kidung Ceria dan bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan adik-adik, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh beribadah melalui virtual atau melalui YouTube channel ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati kami agar kami mau beribadah dengan baik, agar kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, sehingga ibadah kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, Kakak Ciko persilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah Mazmur pujian untuk hari ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 140, Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang kami bisa alami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami masing-masing, sehingga kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan maksud, apa yang mau Tuhan ajarkan, sehingga kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 37 ayat yang pertama sampai keempat. Demikian. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kak Cika berharap adik-adik yang ada di rumah selalu sehat ya, dan tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah adik-adik, hari ini Kak Cika ingin bercerita tentang Yusuf.
Sebelumnya, mari kita sama-sama mendengarkan lagu berikut ini. Yusuf Benyamin, 12 anak-anak Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali. Yusuf Benyamin, 12 anak-anak Yakub. Nah, adik-adik, dari bacaan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa saat itu Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Adik-adik, ternyata saudara-saudara Yusuf ini jahat ya sama Yusuf. Dari tokoh Yusuf, kita juga bisa belajar untuk berani berkata dan berbuat yang benar. Nah, tadi ada bacaannya adik-adik. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf berani loh adik-adik mengatakan apa yang benar-benar terjadi kepada ayahnya. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya. Adik-adik belajar berani untuk berkata yang benar. Kalau misalnya adik-adik ada yang nakal sama adik-adik di sekolah misalnya, adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik, jika itu sudah sangat mengganggu adik-adik, laporkan saja kepada ibu guru. Jangan takut. Beritahu ibu guru, bapak guru, atau orang tua adik-adik. Tapi ingat ya adik-adik, ketika adik-adik sudah berani mengatakan sesuatu yang terjadi pada adik-adik, jangan dilebih-lebihkan ya. Jadi ceritakan apa adanya. Kalau misalnya adik-adik di rumah nih digangguin sama saudaranya adik-adik, misalnya dicubit. Aduh, sakit dicubit kan adik-adik? Nah, adik-adik pengen kasih tahu nih sama papa mama. Boleh nggak ya? Boleh adik-adik beritahu ke papa mama. Tapi ingat ya adik-adik, katakan dengan benar apa yang terjadi sesungguhnya, tidak dilebih-lebihkan. Kalau adik-adik dicubitnya 1 kali, sampaikanlah kalau adik-adik dicubitnya 1 kali. Jangan bilangnya malah ngadu, "Mama, aku dicubit sama kakak 2 kali. Habis itu bukuku disobek-sobek." Padahal tidak seperti itu. Jadi adik-adik belajar untuk berani mengungkapkan sesuatu, berani berkata, tetapi yang benar ya kata-katanya, yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataannya. Hal lain yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini, selain mengasihi saudara, kita juga belajar untuk tidak iri terhadap saudara kita. Tuhan menginginkan kita untuk berani berkata dan berbuat yang benar. Mari adik-adik kita belajar untuk berani berkata dan berbuat yang benar. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini.
Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak Ciko yakin adik-adik sudah mendengarkannya dengan baik. Adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 271, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 271, baitnya yang pertama, Cinta akan Yesus. Mari adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu mau kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus, menyatakan doa syukur dan syafaat kami pada pagi hari ini. Bapa, pagi ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan kami sebagai bangsa dan negara. Engkau yang memimpin pemimpin-pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden sampai ke pemimpin-pemimpin daerah, bahkan sampai ke pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan sekitar kami. Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan dan hikmat sehingga mereka bisa memimpin kami, bangsa Indonesia, lewat dari segala masalah, terutama pandemi COVID-19. Kami mau berdoa untuk mereka yang terpapar. Kami mau berdoa untuk mereka yang sudah menjadi penyintas yang sembuh dari COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk semua peraturan yang pemerintah lakukan bagi negara kami di kota maupun di desa tentang protokol kesehatan yang harus kami lakukan dalam kami melakukan kegiatan kami sehari-hari, bersekolah, belajar dari rumah, bekerja untuk orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika gereja kami, ketika pemberitaan firman Tuhan bisa dilakukan melalui online ataupun bisa ke gereja, ketika orang tua kami yang datang ke gereja, Tuhan, kiranya Tuhan dimanapun firman Tuhan diberitakan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan boleh mendapatkan firman Tuhan itu dan mereka boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati gereja-gereja Tuhan Yesus dimanapun berada ketika boleh membagikan firman Tuhan, baik melalui online, baik melalui tatap muka secara langsung. Biarlah Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ketika firman Tuhan itu diberitakan, biarlah nama Tuhan saja yang boleh kami permuliakan.
Tuhan Yesus berkati setiap kami anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh berlaku yang baik ketika kami dimanapun berada. Kami boleh menjadi seperti Alkitab yang terbuka, yang boleh melihat Tuhan Yesus di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan kiranya memberkati orang tua kami, papa mama kami, maupun wali-wali kami. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan kiranya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk kesehatan mereka, kiranya Tuhan juga mau menjaga ya Tuhan, dan selalu melindungi mereka agar mereka dijauhkan dari segala mara penyakit. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama ingin mendoakan untuk orang yang sedang sakit, baik warga jemaat di gereja kami maupun teman-teman kami yang ada di dekat kami, di dekat rumah kami, di sekolah kami. Kiranya Tuhan, mereka yang sedang sakit senantiasa memperoleh kekuatan, penghiburan dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan melalui obat-obatan yang mereka minum maupun perawatan dari keluarga masing-masing. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh berhikmat untuk menjaga kesehatan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Bapak yang terkasih, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah mendengar rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mau untuk mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Kami juga sangat bersyukur ya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak layan. Mampukan kami ya Tuhan menjadi seorang adik layan yang berkata yang jujur, juga ya Tuhan melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik masih tetap digabungkan dengan persembahan papa dan mama ya adik-adik. Sambil memberi persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 330 atas makananku ini. Adik-adik, Kakak Ciko undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
Terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan kami untuk hari ini. Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat berguna ya Tuhan untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Sehingga ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah kami berhenti rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pelekat PA. Warta Pelekat PA yang pertama, Pelekat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien atau orang tua merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Selanjutnya, persembahan yang sudah adik-adik siapkan silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta PKPA yang terakhir, adik-adik jangan lupa ya untuk bersaat teduh, membaca Alkitab dan berdoa. Adik-adik jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Adik-adik, Kakak Ciko undang bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi penutup dari Kidung Ceria 267 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 267 baitnya yang pertama, siapa yang berpegang? Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, sampai saat ini ya Tuhan, kami tetap diberikan kekuatan dan kesehatan ketika kami boleh mendengarkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya Tuhan, biarlah apapun yang boleh kami dapatkan hari ini bisa kami lakukan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, inilah ibadah kami yang hidup ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Kiranya minggu depan kami bisa datang kembali ke IMPA secara online, biarlah kami tetap diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Saat teduh selesai. Ibadah hari ini telah selesai. Adik-adik, kita akan bertemu kembali di ibadah hari Minggu, pelayanan anak minggu depan. Adik-adik jangan lupa ya untuk beribadah. Adik-adik juga jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke? Baik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!